Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa? 78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabuz zakati wa anwa'uha katsiratun faminha zakatuz zahabi wal fiddati wa hiya wajibatun ala man malaka ishrina mithqalan minadz zahabil khalisi aw mi'atai dirhamin minal fiddatil khalisati wa halal haulu wa hiya fi milkihi wa yukhraju min dzalika rub'ul usyuri wa ma zada ala dzalika fa bihisabihi. Kitabuz zakati, ini kitab menerangkan zakat. Wa anwa'uha, dan macam-macam zakat itu katsiratun, banyak. Faminha, maka di antara zakat, zakatuz zahabi, ialah zakat emas, zahab itu emas, wal fiddati, dan perak, wahia, dan zakat itu wajibatun, wajib hukumnya, alaman, kepada orang, malaka, yang memiliki, malaka, yang mempunyai, ishrina mithqalan, 20 mithqal minadz zahabi, dari emas, al-khalisi, yang murni, aw mi'atai dirhamin, atau 200 dirham, minal fiddati, dari perak, al-khalisati, yang murni, Wahala, dan sudah lewat al-haulu 1 tahun.
Wahia sedang emas dan perak itu fi milkihi berada pada miliknya, menjadi miliknya gitu. Wa yuhraju min zalika dan dikeluarkan zakat daripada emas dan perak itu rub'ul usyuri 1/4 per 10-nya atau 1/40 berarti 1/40. Rub'ul usyur 1/4 dari 1/10 jadi 1/40. Wa mazada dan yang melebihi ala dzalika atas yang demikian itu fa bihisabihi maka dengan perhitungannya. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini menerangkan kitabuz zakah atau kita pelajari kitabuz zakah, kitab yang menerangkan zakat. Zakat itu macamnya banyak. Wa anwa'uha katsiratun dan macam-macam zakat itu banyak. Katsiratun banyak. Di antara yang banyak itu apa saja? Faminha zakatuz zahabi wal fiddah. Di antara zakat itu ada zakat emas dan perak. Jadi kalau ada orang punya emas dan perak sudah sampai nisabnya, maka orang itu pun wajib keluarkan zakatnya. Wahia wajibatun dan zakat emas dan perak itu wajib hukumnya. Atas siapa diwajibkan itu? Ala man malaka ishrina mithqalan minadz-dzahabil khalis, yaitu atas orang yang mempunyai 20 mithqal dari emas yang murni. Kalau ada orang punya emas seberat 20 mithqal, pakai ta, mithqal, emasnya itu murni, maka orang itu wajib keluarkan zakatnya. Berapa mithqal tadi? 20 mithqal. Kalau dihitung dengan gram, 1 mithqal itu kurang lebih 3,8 gram. 1 mithqal 3,8 gram, hampir 4 gram. 3 gram lebih, 4 gram kurang dikit. Jadi kalau dibulatkan menjadi 4 gram. 1 mithqal itu 4 gram. Kalau ada orang mempunyai 20 kali 4 gram, berarti kan tadi kan 20 kan? Ishrina mithqal itu kan? 20 ya. Kalau ada orang mempunyai 20 mithqal, yang mana 1 mithqalnya 4 gram, tinggal dikalikan saja. 4 kali 20 berapa? 80 gram. 80 gram. Maka orang itu wajib keluarkan zakatnya. Iya, keluarkan zakatnya wajib. Pak Bukhari punya emas berapa gram? 1 ons. Nah, 1 ons berapa gram? 100. Maka wajib keluarkan zakatnya itu Pak Bukhari itu, ya. Ya. Jadi paling sedikit nisabnya emas ishrina mithqalan, 20 mithqal. Saya ulangi, 1 mithqal kurang lebih 3,8 gram. Kalau begitu dibulatkan saja jadi 4 gram. 4 kali 20, 80 gram. Kalau ada orang punya emas 20 kali 4 gram tadi, jadi 80 gram ya, maka wajib keluarkan zakatnya. Yang paling berat emas itu emas Jawa. Iya, emas Jawa paling berat. Ya. Ada 50 kilogram tuh, bukan gram lagi, kilogram tuh. Itu emas Jawa. Dan hebat emas Jawa. Kalau ditimbang naik turun
naik turun sendiri itu. Iya kan, naik turun sendiri, naik sendiri, turun sendiri. Itu emas Jawa. Kalau emas ini kan enggak. Kalau mau ditimbang diangkat, ditaruh. Selesai mau diturunkan diambil. Jadi saya ulangi, kalau ada orang mempunyai emas 20 mithqal, kalau diperhitungkan dengan gramnya kurang lebih 80 gram, maka orang itu wajib keluarkan zakatnya. Itu emas. Kalau perak, ini mi'atai dirhamin atau 200 dirham minal fiddatil khalis, dari perak yang murni, khalisah, murni. Kalau emas tadi 20 mithqal ukurannya, kalau perak ukurannya 200 dirham. 200 dirham. Jadi kalau begitu berapa gram? Ini ada ukurannya nih. 1 dirham itu kurang lebih 2,75 gram. 1 dirham, saya ulangi, kurang lebih 2,75 gram. Gram apa? Tadi kan menandakan fiddah. Fiddah apa artinya tadi? Perak. Ya perak. Jadi 275 2 ya, 2,75 gram perak. Kalau begitu dikalikan, ya tinggal dikalikan aja. Iya. Tadi kan 200 dirham. 1 dirhamnya 2,75 gram. Taruh kalau dibulatkan ya, dibulatkan. Misalnya dibulatkan menjadi 3 gram. 3 gram dikalikan 200 dirham jadi berapa? 600 gram perak. Tuh. Jadi kalau ada orang punya perak sampai seberat 600 gram perak, maka orang itu wajib keluarkan zakatnya pula. Kalau emas cuma 76 gram tadi kan emas, tapi kalau perak sampai 600 gram. 600 gram. Lah dikeluarkannya kapan? Nah, dikeluarkannya ini wahalal haulu, dan sudah lewat 1 tahun. Wahya fi milkihi, sedangkan emas dan perak sudah dimiliki. Kalau ada orang punya emas sampai 1 ons misalnya kan, beli ini dapat rezeki nomplok, beli emas sampai 100 gram. Tolong ditulis belinya itu. Tolong ditulis belinya tanggal berapa. Taruhlah 1 Januari 2022. Ya. Nah, itu pembelian. Nanti di sini diterangkan wahalal haulu, dan sampai lewat 1 tahun. Berarti 1 Januari 2023 ya. Tadi kan 22. 2023. Itu udah 1 tahun. Besoknya tanggal 2 Januari, maka orang itu wajib keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Begitu. Zakatnya berapa? Wa yuhraju min dzalika rub'ul usyur. Wajib dikeluarkan zakat itu emas atau perak 1/40-nya. 1/40-nya. Iya, 1/40 emas. Biar gampang, biar gampang. Kalau mau diambil dari emasnya agak susah ya, di harga saja. Dipakai duit, gampang. 1 gram berapa harganya? Misal, cuma misal 1 gram harganya 50.000. Ini cuma misal ya. Tapi harga emas kan naik turun kan. 1 gram 50.000. Ya tinggal dikalikan. Tadi berapa gram? 76 kan? 76 gram kali 50.000 berapa? 38 juta ya. Iya, itu 38. Iya. Jadi kalau
harga emas lagi naik tinggi, berarti naik tuh yang dikeluarkan. Tapi kalau lagi turun, ya sedikit yang dikeluarkan. Begitu tuh. Kalau sudah jelas harganya segitu, diambil aja duit. Ambil duit. 1/40-nya berapa? 38 juta, ya. 38 juta, 1/40-nya berapa? Ambil. Nah, kalau sudah ketemu yang kita ambil ini yang kita pegang, ini yang wajib dikeluarkan. Keluarkan untuk zakat. Sisanya enggak, begitu. Soalnya kalau tidak dipakai harga duit, itu mengeluarkannya susah nanti. Harus dipotong-potong ya. Udah jadi perhiasan dipotong-potong, susah. Sayang-sayang gitu. Jadi dibikin harga saja. Dibikin harga saja. Itu kalau sudah lewat 1 tahun. Kalau belum, ya enggak. Lah sekarang begini. Belinya tanggal 1 Januari 22. 1 tahunnya kan nanti 1 Januari 23 kan? Iya. Desember 22 emasnya kurang. Tadinya udah 1 nisab itu. 76 gram. Atau ada yang minta, anaknya minta, tolong bakal saya cincinnya mak. Kan perhiasannya ada cincin, berupa cincin, ada kalung, ada apa gitu kan. Ada yang minta anaknya, itu cincinnya bakal saya mak. Kamu bisa aja. Iya saya ingin, saya senang. Akhirnya dikasih. Setelah dikasih seberat 10 gram. 10 gram. Sedangkan tadi nisabnya 76. Diambil 10 berapa? 66. Walaupun ini sudah sampai 1 tahun, sebab ini tinggal 66, nggak wajib zakat. Begitu ya? Ya, itu nggak wajib zakat. Ya. Itu ada yang bilang zakat emas itu hanya dikeluarkan untuk yang zakat emas yang disimpan. Kalau yang dipakai bagaimana sih? Benar, pertanyaannya bagus. Ini belum sampai sebetulnya. Iya, sebetulnya belum sampai. Emas yang wajib dikeluarkan zakatnya memang emas yang dimiliki ketika membeli pertama, niatnya untuk disimpan. Untuk disimpan. Kalau dimiliki tapi tujuannya untuk hiasan, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi ada yang mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya juga yang dimiliki itu untuk perhiasan, tapi cuma cukup sekali saja. Misalnya tahun 2022 Januari 22 beli, udah melebihi nisab, tapi niatnya untuk perhiasan. Nanti Januari 23 orang itu wajib keluarkan zakat, tapi untuk sekali saja. Nanti misalnya masih tetap utuh tahun 24, 25 enggak wajib. Ada yang mengatakan cuma sekali saja. Tapi ada yang mengatakan tidak sama sekali, tidak wajib. Soalnya itu niatnya untuk perhiasan. Untuk dipakai kan? Kalau mau kawinan dipakai, itu kondangan maksudnya. Iya, di sini pakai, sini kanan kiri, iya, antingnya, waduh, kalungnya gede kayak ini kayak ini, begitu, iya, itu ada keterangan begitu. Tapi jangan direkayasa ya, jangan direkayasa. Itu kalau buat perhiasannya dipakai. Kalau misalkan dibuat pajangan gitu. Sama, iya. Kalau diniatkan untuk perhiasan, walaupun dipakai untuk dipajang, sama. Iya. Yang dimaksud simpan itu nanti kan mungkin saya beli emas, saya simpan, nanti naik harga saya jual, begitu. Kalau untuk dipakai kan enggak, biasanya begitu. Asal jangan direkayasa. Direkayasa bagaimana? Walaupun boleh, tapi jelek sekali. Ada orang punya emas sudah 1 nisab,
setahunnya kurang sebulan. Biar enggak 1 nisab, diambil kan tadi paling sedikit 76 kan, diambil 10 gram, kasih anaknya. Nak, bakal kamu. Nanti kalau sudah 1 tahun kan nggak wajib kan, nggak wajib itu nggak apa-apa yang semacam itu, tapi jangan dilakukan. Itu mau membodoh-bodohi siapa? Hukum ya jangan, jangan. Nggak wajib zakat kalau begitu, kan jadi kurang. Jangan dilakukan. Itu nggak bagus, nggak bagus. Ya dipakai aja. Apa? Bagaimana? Iya, begitu. Atau diniatkan, saya udah punya emas ini untuk perhiasan, untuk perhiasan. Akhirnya dipakai. Mau kondangan, mau apa dipakai gitu. Itu diniatkan untuk perhiasan. Kan jadinya nggak wajib. Jangan. Itu walaupun boleh, tapi tidak bagus, ya, tidak bagus. Mau merekayasa hukum, jangan. Itu emas. Sudah paham itu kan? Jadi saya ulangi ya. Kalau ada orang punya emas 20 miskol, sedangkan 1 miskol dibulatkan 4 gram. Tadi kan 3,8 gram ya kan? Kali 20 miskol. Jadi 76 gram. 76 gram tuh. 76 gram tuh. Waktu beli niatnya untuk disimpan. Sudah disimpan, waktunya sudah melampaui 1 tahun. Maka orang itu wajib keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Nah zakat itu kalau sudah dikeluarkan pakai duit, keluarkan duitnya ini untuk siapa? Ya fakir miskin tuh. Fakir miskin kan ada dalam Al-Quran juga. Fakir miskin. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu kan? Gharim, orang banyak hutang. Sabilillah. Sabilillah itu untuk perang jalan Allah. Sekarang nggak ada perang jalan Allah, itu kan? Nggak ada perang kan? Itu sebagian ulama ada yang mengatakan boleh digunakan, disalurkan ke masjid, disalurkan atau diberikan kepada guru ngaji, gitu. Iya. Berikan pada guru ngaji. Iya, guru ngaji kan nggak dapat gaji dari pemerintah, iya. Iya, maka kalau Agus keluarkan zakat Januari besok, Ustadz bagi itu. Karena kan dia emasnya gede dia. Iya, emasnya gede mas. Dia keluarkannya 1/40. Ya tinggal dikalikan sendirilah. 1/40 jadi berapa? Itu emas. Kalau perak, kalau ada orang mempunyai 200 dirham perak, 1 dirhamnya itu 2,75 gram. Dibulatkan saja menjadi 3 gram. 3 gram kali 200 dirham 600. Jadi kalau ada orang punya emas, perak seberat 600 gram, waktunya juga sudah lewat 1 tahun, maka orang itu wajib keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Sama 1/40. 1/40. Tuh, 1/40. Wa ma zada ala dzalika fa bi hisabihi. Yang lebih dari itu nisabnya bagaimana? Ya sama dihitung. Misalnya tadi kan 600 gram. 600 gram ya? Betul 600? Ya, yang perak kan? Ya, 600 gram. Sekarang punyanya 650 gram. Tuh. Kan lebih kan? Yang 50 bagaimana? Ya sama, dikeluarkannya 1/40-nya. Dihitung. Jadi dihitung semuanya. Jadi 1/40 dari 650 gram berapa? Gitu aja sudah. Nah kalau mau keluarkan zakatnya biar tahu harganya, ya tanya ke toko emas. Tanya ke toko perak, tanya ke sana, numpang tanya, iya ada apa mau beli? Enggak, mau tanya harga emas berapa sekarang, harga perak itu berapa sekarang, sekian. Oh ya, terima kasih. Kirain mau beli, enggak, mau keluarkan zakat gitu ya. Jadi apa yang tambah dari hitungan itu tadi, maka dikeluarkan dengan perhitungannya, fabi hisabihi.
Jadi tetap wajib dikeluarkan. Bukan punya 650 gram, yang dikeluarkan cuma yang 600 saja. Tidak, semuanya. Sama dengan emas. Tadi nisabnya berapa emas? 76. Sekarang ada orang punya 100 gram. Tuh. Yang dikeluarkan bukan yang 76 saja, tapi 100-nya, 100 gram itu. Nanti kalau yang dikeluarkan yang 76 saja, sisanya kok nggak dikeluarkan, berarti belum dizakatkan. Dose. Apa dose? Ya? Potong? Oh iya, totalnya, iya, totalnya. Punyanya berapa gitu aja. Tapi yang jelas harus lebih dari satu miskol, lebih dari satu nisab kan. Kalau yang kurang enggak, nisabnya 76 gram emas. Lah sekarang saya baru punya 50, ya enggak wajib, enggak wajib. Kalau lebih, semuanya itu. Jadi total barangnya berapa? Gelap. Kita belinya ini satu bertahap. Kalau begitu nanti terakhir ya, beli yang terakhir dikumpulkan sudah 1 gram. Terakhir tahunnya 22 Januari 22. Nanti kalau sudah sampai 23 keluarkan. Iya. Jadi makanya kalau beli baru 50 gram. Udah 1 tahun bagaimana? Ya orang belum 1 nisab yang nggak wajib keluarkan juga. Tambah lagi. Itu kalau kita punya 76 gram itu terus mencapai setahun gitu. Iya. Bukan dari pertama kita beli, misalkan kita ngumpulin 1 gram. Oh. Enggak. 1 gram lagi, nah setahun iya. ada 76 gram, berarti enggak begitu. Enggak. Berarti yang belakangan kan belum ada setahun kan? Iya, yang 1 tahun itu yang pertama belinya. Iya, yang belinya pertama itu 1 tahun. Yang belinya belakangan belum 1 tahun. Tapi ada tapi. Kalau mau dikeluarkan saja boleh, bagus tuh. Oh, berarti dermawan bener tuh gitu. Iya, kalau mau dikeluarkan bagus. Tapi kalau mau dihitung yang beli terakhir baru 5 hari. Baru 5 hari yang terakhir. Nggak usah, ya nanti berarti dihitungnya dari pembelian yang terakhir itu. Cuma yang begitu tadi, seandainya mau keluarkan saja, walaupun yang terakhir baru 5 hari, tapi sudah 1 nisab nih jumlahnya, keluarkan bagus. Itu benar-benar dermawan. Bagaimana? Bulan ke-11 gitu dia mau zakat karena takutnya kelebihan hari. Takut dosa gitu ya kan. Jadi zakat duluan sebelum setahun. Oh boleh, itu bagus lagi itu dermawan juga. Iya, dermawan jadinya Teguh Gunawan. Wah hebat. Iya, udah teguh berguna lagi ya. Iya. Bagus tuh. Iya, bagus. Maka zakat fitrah itu kan zakat fitrah itu kan waktunya malam lebaran tuh kan. Ramadan terakhir, ini tadi kan Ramadan terakhir. Begitu maghrib, keluarkan zakatnya kan? Iya, keluarkan zakat fitrahnya. Nah sekarang saya baru puasa 2 hari, tapi saya mau keluarkan zakat fitrah, boleh nggak? Boleh. Ya, kata dia, barangkali saya nggak ada umur gitu kan. Saya keluarkan aja zakatnya sekarang. Boleh. Begitu. Itu takjil namanya, menyegerakan. Jadi takjil itu menyegerakan. Maka ada istilah buka takjil gitu ya. Itu dari kalimat takjil pakai ain, takjil gitu. Kok buka takjil? Iya, buka pertama, buka yang segera gitu. Makan kolak dulu, makan kolang-kaling dulu dan seterusnya gitu kan. Udah itu sholat maghrib, sudah sholat maghrib baru makan yang berat gitu. Makan nasi apa, kebuli, nasi apa dan seterusnya. Begitu tuh. Itu tentang zakat emas dan perak. Cuma waktunya kalau diteruskan nih panjang, sampai di sini dulu ya. Insya Allah giliran akan datang bisa disambung kembali.
Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadan amillahi fitari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarr wad dhair. Innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasbah sabran dal qada wal fawzan dal liqa manazil syuhada wa isas suada wan nasra al a'da wa murafaqatul anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La